Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mejanya banyak. Oh ya, ini kurang tadi ya meja ya untuk santri pagi. Jadi besok kalau besok ambil lagi. Jadi kurang. Iya, sekarang tinggal pendek. Ya, ada orang tiga. Mana kita kesini nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada tuan rumah. Anak mau masuk kan? Ini mau ucap salam ke siapa? Masuk. Bawa ya dong. Takmir menjaga kebersihannya. Alhamdulillah santrinya itu sudah sekitar berapa? 28. Kuota sampai berapa? 30 ya? 30. Pokoknya sudah banyak. Penuh begini sudah penuh. Satu दिन sampai kira-kira gimana yang ngajar banyak. Makanya tak tutup pekan ini, tak tutup. Nah, yang dipikirkan nanti ke depannya kalau sudah berkelas-kelas gimana? Nah, dibuka muqaddimah, kita baca bareng sampai halaman berikutnya ya, sampai ala nurin min rabbika. Nah, kita baca bareng muqaddimah itu asalnya apa? Muqaddimah itu sebagai apa sih? Sebagai khabar ya, muqaddimah. Mubtada'nya mana? Mahdhuf, dihapus, takdirnya hadi. Jadi al-unwan kan kayak gitu biasanya, judul-judul kan gitu, mubtada'nya dibuang, tiba-tiba langsung muncul khabar. Jadi asalnya ini hadihi muqaddimatun. Makanya muqaddimah itu ditanwin. Jadi ciri khasnya khabar kan tanwin. Nah, belum nyampe ya? Tadi harus nyampe apa? Hampir ya? Antum untuk mencapai mubtada khabar harus melewati kalimat, jumlah, huruf. Kalau yang akhwat, yang kajian bahasa Arab yang di Umpit lewat gitu. Tanda khabar lewat. Yang laki tidak boleh kalah, harus belum rahim, ucapannya itu pemimpin. Jadi harus seperti itu. Ayo kita baca bareng. Wahid ifnan salam. Muqaddimatun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du fa innal ilma asy-syar'iyyah huwa
huwan nurul ladzi yuniru laka tariqa ila Allah. Fa bi qadri ma ma'aka minal ilmi tastati'u an tara darbaka wa mawaqi' qadarika. Wa idza khafata hadzal nur lam tastati' an tatabayyana al-masalika jayyidan. Faqad taqa'u fi muharramin aw syubhatin wa anta la tadri. Wal ilmu fannun minal fununi lahu ususun wa usulun wa ahlul ilmi hum dawul fitrati fi hadha asy-sya'ni fayanbaghi an nastashirahum bima nabda'u wa kaifa nasiru. Wa laqad nadartu fi jara'ati salafina as-salih ridwanullahi 'alaihim fi talabil ilmi asy-syar'i wa ra'aytu awdabahum rabbatul abahu ala hifdzil mutunil mukhtasarati fil ulumi syar'iyyati ba'da hifdzil Qur'anil Karim thumma syuruhil mutawassitati ma'al adillati thumma al-muwassa'ati. Wa hadha huwa at-tartibul mantiqiyyu li ta'allumi ayyi ilmin min ulumid dini aw ad-dunya. Wa laqad ra'aytu man bada'a hayatahu al-ilmiyyata bisyuruhi wal mabsutati falam yarbit qawaidal ulumi wa usulal masaili ma'a ma yabduluhu min juhdin wa waqtin fit talabi. Wa ra'aytu man bada'a bit tadriji fafaqa aqranahu wa tamayyaza. Wa idza takallama fi mas'alatin raddaha li usuliha wa ilhatiha wa tamakkana min istihdari dhalika bi suhulatin wa yusrin. Wa lidzalika faqad tajidu at-taliba yadrahu mas'alatan fil fiqhi fayadkhulu fiha khilafan ulama'i wa illata kulli fariqin hatta innaka latantabishu min ibtihi wa istihdarihi wa munaqashatihi wa tad'u lahu bit tawfiqi was sadaqi wa tas'alu bihi. Fa idza sa'altahu fi ghairi hadzal babi fataqulu lahu mathalan ma hiya maqadirud diyati zamaniyatu aw ma hiya mubtilatu syarikati sab'atu aw ma hiya syurutu sihhatil bay'i sab'atu. Qad la tastati'u an yastahdiruha kullaha bi annahu law fataha ayya matnin min mutunil fiqhi la afidaha murattabatan fi daqa'iqa. Bal ba'duhum tas'aluhu fil ibadati ma hiya nawaqidul wudu'i sittatu ma hiya syurutu sihhatis salati tis'atu ma hiya arkanus salati arba'ata asyara ma hiya mubtilatus salati tsamaniyatu. Fala yatamakkanu min istimdari mu'dhamiha bi ghairi annahu yumkinu an yahfadhaha fi sa'atayn. Fa hadhihi laysat as'ilatan lit-tahaddi walakin li bayani asharit turuqi fi talabil ilmi. Wa min huna qumtu bi wad'il bidayati fi talabil ilmi. Faqad qama ba'du ikhwanina bi wad'i ba'diha faraja'tuha wa wajadtuha ala nafsi tariqati sahdatil maysurati. Fal-hadafu min hadhihi al-hidayati huwa tasbihu tahsilil ilmi bi tariqatin murattabatin munazzamatin mundabitatin. Wa man tafarraqa fi mithli hadhihi al-hidayati lam astawrik minhu akthar min 3 ashhurin thumma yantaqilu ila syuru'i wal adillati. Wal tastamdiril ihtasa min karima wal tasda'in billahi al-aliyyil azim wal tabda' fi talabil ilmi bi niyyati an ta'budallaha ala basiratin wal tasluk tariqallahi ala nurin min rabbika. Nyambung ya, dikit-dikit ya. Nah, sekarang kita pindah ke sifatut talibil mutamayyiz. Sifatu itu sifat-sifat. Apa sifatu? Sifat-sifat. At-talibi murid penuntut ilmu
Al-mutamayyizi sejati, mutamayyiz, mutas, istimewa, sifat-sifat penuntut ilmu yang istimewa, yang sejati. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan semua nasihat ini. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Awalan, yang pertama, penuntut ilmu sejati itu ikhlasun niyyati. Niatnya senantiasa ikhlas. Nah, ikhlasun niyyati. Niatnya itu ikhlas. Niatnya ikhlas. Sudah? Ikhlasun niyyati apa? Atau mengikhlaskan niat. Nah, kenapa yang pertama kali ini disebutkan? Karena ini dasar, dan ini yang paling berat. Ya. Niat itu yang paling berat. Antum belajar sholat sesuai sunnah Nabi itu bisa sehari bisa. Sehari bisa belajar sholat sesuai tuntunan Nabi. Akan tapi antum niat tidak bisa sehari, tidak bisa 2 hari, tidak cukup sepekan, tidak cukup sebulan, tidak cukup setahun, tapi seumur hidup. Seumur hidup. Antum harus bisa, bukan kita harus bisa memasang niat yang ikhlas sebelum, di tengah, dan setelah sholat. Ya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Antum habis belajar tentang niat yang ikhlas. Antum praktek gimana niatnya ikhlas. Rakaat pertama antum bisa. Rakaat kedua belum tentu bisa. Rakaat ketiga belum tentu bisa. Rakaat keempat belum tentu bisa niatnya ikhlas. Ya, belum tentu niat ikhlas. Itu baru zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya, belum subuh. Itu baru 1 hari. Itu baru sholat wajib, belum sholat sunnah, belum baca Al-Quran. Dan ini perintah yang pertama kali dan inti dari tauhid. Dalam surat Al-Bayyinah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan ikhlas. Ini paling berat. Ya, paling berat tentang ikhlas. Nah, begitu juga dalam menuntut ilmu harus niatnya ikhlas karena Allah. Gak usah jauh-jauh, kita semua duduk di sini. Saya dan Anda semua. Itu niatnya untuk apa? Harus senantiasa dikoreksi. Saya niatnya apa sih? Yang jangan selama ini saya datang ke sini karena malu sama teman kalau nggak datang. Yang jangan saya ke sini itu karena nggak enak kalau nggak datang. Yang jangan saya di sini karena ingin tampil. Yang jangan saya datang sini karena sungkan kalau nggak datang. Ini niat berat. Perbaiki terus niat. Fatanwi, hendaklah engkau berniat bitolabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Fatanwi, hendaklah engkau niatkan bitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu atau dengan menuntut ilmu, at-taqarruba, untuk mendekatkan diri. Apa at-taqarruba?
untuk mendekatkan diri bihi dengannya. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu itu ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita niatkan menuntut ilmu ini karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah itu suka dengan penuntut ilmu, dengan orang yang belajar, orang yang ngaji. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu di sini maksudnya apa? Ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia, ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Adapun ilmu dunia maka dilihat, kalau bermanfaat dapat pahala, kalau tidak dapat, kalau ternyata haram dapat dosa. Nah, kalau ternyata tidak ada manfaatnya, tidak dapat apa-apa. Tapi khusus untuk menuntut ilmu agama, itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Siapa sih di antara kita itu yang nggak ingin ke surga? Semuanya pasti ingin ke surga. Lanjutan hadisnya gimana nih? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka itu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya. Jadi di masjid itu, di rumah Allah, mereka itu baca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Itu apa natijahnya? Natijahnya illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ketenangan. Itu merasa tenang kan? Duduk di sini merasa tenang kan? Kalau kita niatnya benar, niat kita jujur, itu tenang. Ya, tenang. Pasti. Karena ini yang dirindukan. Kita sangat rindu sekali dekat dengan Allah, benar kan? Dan salah satu mendekatkan diri kepada Allah apa gitu? Menuntut ilmu. Siapa yang nggak ingin dekat sama Allah? Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah tanggung semuanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, sampai Allah akan kasih ketenangan bagi mereka. Dan Allah nggak pandang bulu, mau dia kaya, mau dia miskin kayak, selama dia itu mau menuntut ilmu, Allah akan kasih ketenangan. Karena ketenangan itu bukan ditolak ukur sama harta kekayaan, sama kedudukan. Yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Dalam surat Mujadalah. Siapa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pisahkan antara iman dan orang yang berilmu. Itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun padanya ketenangan. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat pada mereka. Akan turun rahmat pada mereka. Sampai situ? Enggak. Ditambah lagi. Wa hafathumul malaika, dan dan malaikat itu mengelilingi mereka, ya Allah. Tak ada kondisi yang malaikat itu mengelilingi itu. Tak ada, kecuali dalam ketaatan. Dan di antara ketaatan itu menjadi malaikat. Kok bisa-bisanya malaikat mengelilingi? Emang kita itu sederajat sama malaikat? Kita sederajat sama malaikat? Jauh.
Malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kedudukannya malaikat. Mereka itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Itu malaikat. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Kita pelaku maksiat. Tapi malaikat tuh mau naungi kita itu. Apa nggak keren? Apa nggak besar kedudukannya? Malaikat tuh mau naungi orang yang mau menuntut ilmu, orang yang ngaji, orang yang belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kok bisa? Padahal levelnya beda. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah, manusia pelaku maksiat, bahkan hobi, bahkan khata. Apa itu khata? Dulu Bani Adam khata, apa khata? Hobi berbuat dosa, hobi berbuat salah. Tapi malaikat masih mau menaungi, mengelilingi, gara-gara apa? Untuk ilmu. Sampai situ belum. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut-sebut. Ya Allah. Siapa yang enggak ingin disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Ya Allah. Ini bukan cuma malaikat ini, Allah sebut namanya. Antum kalau disebut-sebut namanya sama Pak Bupati itu bangga gak sih? Ada kebanggaan kan? Apa sih? Kedudukan saya ini apa? Level saya ini apa? Disebut-sebut. Kita di sini. Kemudian ternyata di Jakarta sama Pak Presiden kita sebut-sebut. Terima kasih banyak kepada Saudara Yafi yang ada di Madura, khususnya tepatnya di daerah Sumeneb. Itu kan punya kedudukan berarti ya. Ya kan? Disebut-sebut. Berarti punya kedudukan. Jadi kebanggaan. Itu Jakarta. Sedangkan Allah di mana? Allah di mana? Hah? Di atas langit. Di atas arsy. Jaraknya berapa kilo? Jakarta bisa dihitung, nanti langit bisa ngitung. Disebut-sebut ya. Seberapa sih kedudukan kita ini? Seberapa sih levelnya kita ini? Tapi Allah muliakan, Allah angkat derajatnya bagi penuntut ilmu. Tidaklah kita semangat untuk ilmu. Ya. Fatanwi bitola bil ilmi at-taqurruba bihi ila Allah. Engkau niatkan dengan menuntut ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kalau sudah puyeng, sudah sudah suntuk, sudah awaleng, sudah ngaji. Ini ada jadwal kajian datang. Datang ngaji, yang datang bismillahirrahmanirrahim tua ya ngaji. Wal amal bihi dan apa? Mengamalkannya. Jadi niatkan nanti saya ngaji mau diamalkan. Saya ngaji mau diamalkan. Wa anta mudallaha dan engkau beribadah kepada Allah ala basiratin sesuai sesuai petunjuk. Ala basiratin sesuai petunjuk. Sesuai petunjuk. Wa antumira bihi qalbaka dan untuk apa? Tunira menyinari bihi dengan menuntut ilmu qalbaka apa? Hatimu. Jadi hati kita terang. Hati kita itu terang, tidak suntuk, tidak gelap, tidak tertutup, tidak terkunci. Kan?
Sifatnya orang-orang kafir itu gimana? Orang-orang kufar. Qulubuna gulf. Hati kami itu sudah terkunci. Kenapa? Gak menerima kebenaran. Tidak mau ngaji. Tidak mau ngaji. Jadi langsung sampaikan diri. Hati kami itu sudah terkunci. Tidak mau ngaji. Tidak mau menerima kebenaran. Wa tuzakkiya bihi nafsaka, dan untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati. Ya, wa tuzakkiya bihi, semua bihi ini apa? Bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmu, gitu ya. Kan awalnya ini fatanwi bi talabil, setelah itu langsung disingkat bihi, gitu ya. Wa tuzakkiya bihi, dan engkau membersihkan dengan menuntut ilmu itu nafsaka, jiwamu. Wa antansyura bihi as-sunnata, dan dengan menuntut ilmu engkau sebarkan as-sunnata, apa? Sunnah Nabi. Itu gimana? Kita mau gimana mau menyebarkan sunnah kalau kita nggak tahu ilmunya? Kita sebarkan sunnah. Ya, kita banggakan Nabi gitu. Ini loh sunnah Nabi. Terkadang orang malu tidak bangga dengan Nabi. Kenapa sih? Kemana-mana kalau pakai peci, kalau pakai baju muslim, kemana-mana pegang Al-Quran. Itu kenapa sih? Padahal Nabi SAW telah menyampaikan, badiru bil a'mal, badiru, segeralah kalian beramal, berlomba-lombalah kalian beramal. Kemana-mana baca Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran. Kenapa sih kendaraannya itu yang disetel itu kok enggak murotal? Malu. Bahkan kalau kita keraskan itu, kalau bermanfaat silakan keraskan. Ya. Kalau sekiranya kan kita diperintahkan untuk sembunyi, harus sembunyi-sembunyi. Usahakan kita beramal sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dengan menampakkan bisa ditiru, dengan tetap menjaga keikhlasan, tampakkan. Badiru, badar itu artinya apa nih? Bulan kan? Bulan purnama. Namanya bulan purnama itu sembunyi atau tampak? Tampak. Jadi terkadang dibutuhkan kita menampakkan untuk ditiru. Bukankah hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan man sanna sunnatan itu berasal dari sahabat yang ngasih sedekah? Ya kan? Yang ngasih sedekah dengan segenggam kurma. Kan datang orang pada waktu itu, orang-orang yang dia miskin, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, sampai Nabi sedih. Datang ada sekelompok Arab Badui itu datang dari kejauhan, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, Nabi sedih. Tiba-tiba ada sahabat yang ngasih kurma. Dengan sahabat ini ngasih kurma, yang lain ikut-ikutan. Ada yang ngasih. Senang langsung Nabi, gembira. Kemudian mengeluarkan man sanna sunnatan. Dan siapa yang mensunnahkan sebuah sunnah, bukan buat baru, tidak, sedekah baru, tidak kan? Maksudnya man sanna sunnatan hasanatan di sini, siapa yang mencontohkan untuk berbuat sunnah, memulai duluan gitu, itu yang dapat pahala dan dapat aliran pahala nanti yang mengikuti itu. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengikuti. Nah, kalau memang dirasa dengan tetap menjaga hati lagi. Kalau dirasa kita harus nampakkan supaya diikuti, maka tampakkan. Gimana orang mau nyontoh sunnah kita kalau kita sembunyi-sembunyi, setiap keluar ditutup jenggotnya? Apa yang tutup jenggot? Malu keluar jenggot. Tapi dipotong juga nggak boleh. Nah, antum niatnya gimana? Niat seperti bagaimana? Itu sunnah ya. Kita tampakkan itu.
tampakkan. Saya malu cingkrang. Terus gimana? Kita panjang aja. Ya tetap harus cingkrang kan? Sunnah Nabi kok. Dan kalau ada yang ngikutin itu berpahala besar. Saya malu baca Al-Quran di dalam bis, ya Allah. Kalau ada yang ngikutin itu, bahkan ada yang bisa nangis dengerin. Kemudian dia dapat hidayah. Sahabat iman itu apa? Dengerin apa? Khutbah aja. Innal hamdalillah nahmadu, masuk Islam. Kita nggak tahu orang itu dapat hidayah melalui kita dari amalan apa, kita nggak tahu. Kita singkirkan batu di jalan, ranting-ranting yang ada di jalan, paku-paku yang ada di jalan. Kemudian ada yang ngikutin. Kita pergi ke masjid, jalan kaki. Kemudian ada yang ngikutin. Itu besar pahalanya. Ya. Wa antan syura bihi sunnata. Dengan kamu berilmu kau akan sebarkan sunnah. Sebarkan sunnah. Wa tursyida ikhwanakal muslimina wa tursyida fa'arsada yursyidu, dan mengarahkan ikhwanaka, apa ikhwan? Saudara-saudaramu al-muslimina, sesama muslim, lima fihi, kepada apa yang mardatu diridhoi, lima fihi apa? Kepada apa mardatu yang diridhoi Rabbil alamin, Rabb semesta. Kalau kita nggak nampakkan, sekali lagi ya, jaga hati. Kalau kita nggak nampakkan, gimana orang kan tahu sunnah Nabi itu loh? Apa sih amalan Nabi? Anak terkadang di rumput itu kalau zikir kadang tak keraskan. Ya, mudah-mudahan yang datang itu paham tujuannya. Tapi tidak setiap malam, tidak setiap habis sholat. Tak lenjah. Kenapa? Supaya santri itu tahu zikir sesuai Nabi itu gini loh. Zikir setelah sholat. Supaya mereka tahu. Kalau kita nggak nampakkan, kita nggak keraskan, kapan mereka tahu? Terkadang harus ditampakkan, kadang harus dikeraskan. Sahabat tuh dari mana tahu dikirnya Nabi kalau nggak dikeraskan? Ayo dari mana coba? Hah? Dari mana? Kok tahu sahabat? Saya mendengar Nabi baca ini. Namanya dengar itu suara atau gaib? Suara kan? Tapi tidak digunakan dengan jamaah, itu jelas. Ya, terkadang ditampakkan untuk ngajari. Kalau enggak, ini mulai sekarang jangan malu kita menampakkan identitas sunnah itu, jangan malu. Ya, jangan malu. Jadi yang pertama apa? Sifat penuntut ilmu yang sejati, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat. Nah, kalau dirasa harus sembunyikan. Anda sering sampaikan sebuah contoh yang bagus tentang ikhlas niat. Misalnya siapa? Misalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang dapat gelar siapa? Zainal Abidin. Keren. Ali, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau tuh ketahuan ikhlasnya itu setelah meninggalnya. Ali ketahuan ikhlasnya itu kapan?
setelah meninggalnya. Ketahuan amalan-amalannya itu setelah meninggalnya itu. Jadi Ali itu ketika meninggal itu yang mandikan itu dapati pundaknya Ali itu hitam legam. Ya apa sih kok hitam pundaknya Ali? Ya. Kok hitam? Dan tidak mungkin ada bekas hitam kecuali pasti karena ngangkut benda berat. Akhirnya keluarganya ngasih kabar, itu Ali. Kebiasaannya kalau malam itu sering ngangkut kurma, sering ngangkut gandum. Dikasihkan ke penduduk Madinah yang miskin. Itu malam. Karena orang-orang nggak tahu siang harinya Ali ini biasa. Siang harinya itu biasa. Kata keluarganya, kalau sudah malam, sudah pada tidur, itu ngangkut kurma, ngangkut gandum. Kemudian diletakkan di depan rumah penduduk Madinah yang miskin-miskin. Tidak perlu ketok-ketok, langsung letakkan. Jadi pagi hari penduduk Madinah itu buka, sudah ada gandum nih. Buka, sudah ada kurma. Siapa sih yang ngasih? Yang di sana pojokan buka, sudah ada gandum. Pojokan sana buka, sudah ada kurma. Siapa? Gak ada yang tahu. Laki-laki misterius. Siapa yang ngasih? Ketahuannya kapan? Ketika sudah memandikan jenazahnya, itu keluarganya ngaku itu Ali dulu ketika malam sering ngangkut. Dan benar saja, setelah meninggalnya Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, penduduk Madinah kehilangan laki-laki misterius yang sering meletakkan gandum, meletakkan kurma. Penduduk gak tahu siapa yang meletakkan. Sejak meninggalnya Ali ini, orang-orang sudah kehilangan laki-laki misterius yang sering meletakkan bahan makanan pokok. Ternyata selama ini yang masih Tuhan. Jadi ketahuan amalannya kapan? Setelah meninggal. Beda dengan kita, ketahuan amalan kita kapan? Malam beramal, pada subuh sudah tahu orang. Tadi malam jam 2 lewat 40 menit 39 detik hujan ya. Kok tahu? Ya, bukan baca Al-Quran sih mas. Cuma baca Al-Quran saja ya enggak lah. Pasti sholat 11 rakaat tuh biasa. Ini sudah 13 tahun. Pasal statusnya gimana? Alhamdulillah 11 rakaat selesai dengan izin Allah Ta'ala. Ya, amalannya tadi malam, pengumumannya sudah besok. Ali bin Husain bin Abi Thalib udah pengumuman. Tapi kisahnya sampai sekarang diceritakan. Amalan ikhlasnya itu sampai sekarang diceritakan. Atau bukan kisah-kisah ulama yang ikhlas dalam beribadah. Itu pasti ada kisahnya Ali bin Husain bin Ali. Jadi yang pertama ini penting, ikhlasul niyyah. Kita selama ini doa, jangan karena sungkan, jangan karena malu. Mulai sekarang perbaiki, niatkan benar-benar karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dulu.
Nah, itu bawa pulpen nggak? Oh ya, catat. Karena lebih baik menghabiskan satu pertemuan ini tentang niat, tentang ikhlas. Karena itu pegangan. Siap ya? Bisa nggak nulis? Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak. Qala Ibnul Mubaraki. Apa? Qala Ibnul Mubaraki, berkata Ibnul Mubarak. Rahimahullah ta'ala. Saya kalau rahimahullah ta'ala ya, rahimahullah ta'ala titik dua. Sebenarnya bisa tak kirim ke HP, tapi anak nggak mau untuk buka HP, untuk fokus ke kitab sama pulpen. Sudah. Jadi Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini bukan cuma Ibnul Mubarak, Sufyan juga pernah mengatakan, dan bukan cuma Sufyan, ulama-ulama lain juga mengatakan, awwalu al-ilmi, awwalu hamzah wa ulam, awwalul ilmi, salah belakangan, pokoknya untuk nulis lah. Ya, salah belakangan. Anak dulu gitu, salah. Setelah belajar kan, oh ini salah tulisan anak dulu. Ya, saya berkata. Ya, yang penting bisa kebaca. Dan yang bisa cuma antum bacanya.
awwalul ilmi an-niyatu. Apa? An-niyatu. Sudah? Thumma al-istima'u. Al-istima'u. Ain. Istima'. Idza Qur'anu fastami'. Al-istima'u. Sudah? Thumma al-fahmu. Al-fahmu. Alif lam fa ha mim. Al-fahmu. Fahmu, paham. Ya, paham. Thumma al-fahmu. Thumma al-hifdhu. Al-hifdhu. Al-hafadhu. Al-hifdhu. Hifad, tahfid. Do. Tok kasih titik. Do. Al-hifdhu. Hafid Al-Quran. Al-hifdhu. Thumma al-amalu. Ain mim lam. Thumma al-amalu. Sudah? Thumma an-nashru. Alif lam nun shin ra. An-nashru. Thumma an-nashru. Titik. Yuk, baca bareng. Qala Ibnul Mubaraki rahimahullahu ta'ala awwalul ilmi an-niyatu thumma al-istima'u thumma al-fahmu thumma al-hifdhu thumma al-amalu thumma an-nashru. Sekali lagi, yuk. Qala Ibnul Mubaraki rahimahullahu ta'ala awwalul ilmi an-niyatu thumma al-istima'u thumma al-fahmu thumma al-hifdhu thumma al-amalu thumma an-nashru. Ya, ini kunci sukses menuntut ilmu. Judulnya apa? Kunci sukses menuntut ilmu. Pertama kali dalam menuntut ilmu adalah an-niyatu, luruskan niat. Mutlak, wajib ain. Luruskan niat, ikhlaskan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istima'u, dengarkan pelajaran dengan baik. Apa al-istima'u? Dengarkan dengan baik. Apa bedanya? Sami'a sama istima'. Kalau sami'a dengar biasa, ya kan? Atau lewat, sepeda motor, pesawat lewat, itu dengar biasa. Tapi kalau istima' benar-benar dengerin itu. Nyimak. Nyimak itu kan dari apa? Simak kan? Nah, istimak itu bahasa Arab. Jadi nyimak itu bahasa Arab ya. Anda baru tahu sekarang nih. Ternyata nyimak itu dari bahasa Arab. Nah, baru tahu sekarang. Saya tahu Ustaz ini. Nyimak. Jadi pertama sekarang niat. Kemudian yang kedua dengerin benar-benar pelajaran. Nyimak. Tsummal fahmu. Kemudian setelah apa yang didengar, pahami. Tanda paham apa? Ngangguk-ngangguk. Tapi kalau terus ngangguknya,
Tapi harus ngangguk-ngangguk paham. Setelah paham, tsummal hifdzu. Apa? Hafalkan. Hafalkan. Ya. Setelah dihafalkan, tsummal amal. Amalkan. Amalkan. Setelah diamalkan, tsumman nasyru. Kemudian sebarkan, dakwahkan. Ini tahapannya. Ya. Semua amal seperti ini. Semua ilmu seperti ini. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah. Dengarkan pelajaran baik-baik, kemudian pahami, kemudian hafalkan, kemudian amalkan, kemudian sebarkan. Siap? Siap berdeng hafal ini ya? Siap ya? Siap ya? Hafalin sekitar ya? Siap ya? Insyaallah. Bismillah jamaah. Bismillah. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sisanya. Jadi, anak ingin tantang yang pertama, ikhlaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.